Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kembali kali ini pagi hari ini Liberty bertemu dengan politisi senior asal Solo, Pak Nur Rahmat. Pak Nur Rahmat, ini apa yang menarik untuk bicara politik hari-hari belakangan ini, apa ini Pak Nur? Nah, kalau kita mau bicara politik, gonjang ganjing ijazah palsu Jokowi itu sebetulnya kita harus memulai dari akar permasalahannya. Mengapa saya katakan gitu? Dia mendapatkan itu, aktor utamanya itu kan Eko Panjul atau Eko Sulistyo dan Pratekno. Ini yang harus dimintai keterangan, kalau perlu segera ditangkap. Dia membuat ijazah palsu Jokowi itu, dua orang itu otaknya. Nah, nanti akan terbuka semua. Selesai itu kalau Eko sama Pratekno dimintai keterangan. Kalau perlu langsung ditangkap aja. Eko Sulistyo atau Eko Panjul itu siapa? Dan Pratekno itu siapa? Eko Sulistyo atau Eko Panjul itu mantan ketua KPU Solo. Tahun berapa? 99 ya kayak 99 97 99. Terus kalau Pratekno itu kan mantan rektor UGM. Kalau kaitannya Eko Panjul dengan ijazahnya Pak Jokowi itu apa? Ya dia tahu persis. Dia tahu persis karena waktu mencalonkan wali kota Solo kebetulan KPU-nya Eko sendiri. Dia dari awal tahu persis. Itulah permasalahan yang harus dibuka. Kepandaian Jokowi langsung dia dibawa ke Jakarta, dimuliakan. Enggak, artinya kepandaiannya seorang Eko Panjul itu apa terhadap Jokowi? Ya aktor pembuat ijazah toh ya. Aktor pembuat ijazah? Iya jelas. Maksudnya? Dia yang membuat, menurut Rostam yang ini juga kan melaporkan itu kan yang membuatkan ijazah palsu, entah buatnya di Pramuka atau di manapun, itu kan dua orang itu, Eko sama Pratekno. Kalau tahu itu ijazahnya palsu, yang membuat si Eko Panjul itu dari mana? Dia kan ketua KPU. Dia kan bisa melihat berkas-berkas ketika dia mencalonkan wali kota Solo. Tapi mengapa bisa lolos? Ini kan hal yang mustahil. Nah, ya, kenapa kok kalau itu palsu, kok tahu palsu kok bisa diloloskan? Inilah yang dinamakan hukum carut marut di negeri kita ini. Semua bisa diatur, bisa dirubah sesuai kehendak daripada penguasa itu. Itu berarti akhirnya jasanya Eko Panjul itu oleh Jokowi dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden. Makanya sampai hari ini carut marut ijazah palsu Jokowi tidak selesai. Karena permasalahannya tidak dimulai dari akar permasalahannya. Seperti kalau pohon ditebang, daun ranting tidak akan mati, tapi kalau akarnya yang ditebang otomatis mati. Kalau peran Pratekno sendiri dengan ijazah palsu Jokowi itu gimana? Dia kan aktor yang tingkat pusat, mantan rektor, dia tahu persis UGM, dia benar-benar kuliah di sana, benar lulus atau enggak kan dia lebih tahu. Makanya dua orang ini aktornya. Lagi-lagi kehebatan Jokowi, Pratekno didudukkan di samping Jokowi waktu itu selama 10 tahun itu untuk mendampingi. Dia orang yang tanggung jawab ini. Sampai negeri sampai saat ini tidak baik-baik saja dan carut marut ini. Berarti kondisi negara carut marut ini asalnya dari kedua orang itu? Betul. Kalau dia tidak pakai jasa palsu sudah selesai. Mungkin Jokowi tidak menjabat,
tatanan hukum tidak seperti sekarang ini. Terus harusnya bagaimana mensikapi dengan Eko Panjul dan Pratikno tuh harusnya warga masyarakat harus gimana? Aktivis, Hmm. aparatur negara, khususnya hukum, segera bertindak. Hmm. Harus itu. Bertindaknya bagaimana? Nah, dengan pelanggaran yang mereka lakukan ini kan akhirnya yang jadi korban kan rakyat. Nggih. Dengan tidak hukum dengan hukum yang carut marut, akhirnya semua hancur. Contohnya Gibran itu melanggar peraturan, baik itu ijazah maupun usia bisa lolos. Enggak, maksudnya aparat harus bertindak itu bagaimana? Ya memintai keterangan kedua orang itu toh, baik itu polisian, kejaksaan maupun pengadilan segera secepatnya itu. Kalau dia ingin republik ini kembali baik, tidak ada adu domba antar bangsa ataupun antar aparatur saling mencurigai, saling menyandera, kuncinya dua orang itu menurut saya. Berarti harusnya ditangkap. Iya, harus itu, hukumnya wajib itu, Nggih. hukumnya wajib. Ditangkap terus Dimintai penjelasan, dimintai keterangan itu semua akan terbongkar. nggih. Lah ketika dia terbongkar kan sudah tidak bertele-tele. Berarti ditangkap dan diadili ya? Ya jelas. Kalau perlu dihukum seberat-beratnya atau hukum mati sekalian aja. Kalau menurut Pak Nur, kenapa kok mereka sampai sekarang nggak pernah tersentuh hukum baik itu Pratikno maupun Eko Panjul? Ya mungkin jasa kedua orang itu sama Jokowi, dan kita tahu persis hukum ini ketika dipimpin Jokowi, aduh, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang yang dekat mereka aman-aman aja. Jokowi sendiri juga nggak bisa ditangkap apalagi diadili. Kalau bicara Jokowi, semua koruptor mengatakan bahwa Jokowi menerima aliran dana dari siapapun koruptor terakhir, termasuk BGN, menerima aliran dana dari BGN, dan dia punya bukti transfer itu 2 triliun. Tapi kenapa kok nggak bisa ditangkap dan Nah diadili? inilah, atau dia ingin yang nangkap Jokowi itu rakyat mungkin, rame-rame. Oke, sip. Ada pesan untuk rakyat tentang Jokowi yang kebal hukum ini? Wahai saudaraku orang-orang pribumi, insaf sadarlah. Kalau memang aparatur negara, aparatur hukum tidak bisa segera menangkap Jokowi dengan ulah yang carut-marutnya, kita bersiap-siap untuk menangkap Jokowi. Gitu ya? Ya, Terima kasih Pak Nur. sama-sama. Demikian wawancara Liberty dengan politisi senior asal Solo yang pernah duduk sebagai DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 Solo.